Apakah benar umur umat Islam itu cuma 1500 atau kurang dari 1500 tahun? Silahkan simak penjelasannya. Dari beberapa rangkuman hadits tentang akhir zaman, inilah zaman di dalam kehidupan Islam. 1. Fase nubuwah atau fase zaman kenabian. 2. Fase khilafah, ala minhajin nubuwah, atau masa kekhalifahan. 3. Fase mulkan adon atau zaman raja-raja yang menggigit. 4. Fase mulkan jabariyah, atau zaman kediktatoran. 5. Khilafah, ala minhaj al-nubuwah, atau masa kekhalifahan kedua sekaligus yang terakhir. Inilah beberapa hadits sahih tentang di penghujung akhir zaman yang sekarang sudah terjadi. Dan tinggal menunggu kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa memerangi Dajjal al-Masih beserta bala tentaranya, serta dibukanya gerbang tembok Ya'juj wa Ma'juj. Ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada pada akhir zaman rahib yang jahil dan ulama yang fasik. Hadis riwayat Ibnu Adi. Artinya akan ada orang jahil yang rajin beribadah dan ada pula orang alim yang fasik. Menjual agama karena dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di depan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing, atau berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapatkan simpati masyarakat, dan kata mereka lebih manis dari gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Apakah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim atau cendekiawan pun akan menjadi bingung. Hadis riwayat Tirmizi. Pendusta dan pengkhianat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu, si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat, dan yang berkesempatan berbicara mencoba memperbaiki hanyalah golongan Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang kerdil, hina dan tidak mengetahui bagaimana mengurus orang yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kefasikan merajalela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah atau ujian berat, seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir, atau seseorang yang masih beriman di waktu sore, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Penindasan terhadap umat Islam. Dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu terlalu banyak, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seseorang sahabat bertanya, apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Islam hanya tinggal nama. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, telah hampir tiba suatu zaman di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong dari hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Dari merekalah keluar fitnah, dan kepada mereka jua fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Budaya Yahudi dan Nasrani. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang Tuhan maksudkan? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi? Hadis riwayat Muslim. Ulama tidak dipedulikan.
Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau menemukan aku, dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman di mana para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak diragukan lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab." Hadis riwayat Ahmad. Ulama agama semakin berkurang. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus dari manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Apabila telah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Ketika pemimpin yang jahil itu ditanyakan, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain." Hadis riwayat Muslim. Golongan anti hadis. Dari Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hampir tiba suatu zaman di mana seorang pria yang sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya, lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis dari hadisku. Maka dia berkata, 'Pegangan kami dan kamu hanyalah kitab Allah saja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang ia haramkan kami haramkan.'" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Padahal apa yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Berbangga-bangga dengan masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak terjadi hari kiamat hingga umatku bermegah-megahan dengan bangunan masjid." Hadis riwayat Abu Daud. Penyakit umat Islam masa kini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu." Sahabat bertanya, "Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Penyakit-penyakit itu adalah: 1. Terlalu sombong, 2. Terlalu mewah, 3. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin, 4. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, 5. Saling memarahi, 6. Dengki-mendengki sehingga menjadi zalim mendolimi." Hadis riwayat Al-Hakim. Perangkap riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan tiba suatu zaman, tidak ada seorang pun kecuali dia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau dia tidak memakannya secara langsung, dia akan terkena debunya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Manusia tak peduli tentang sumber pendapatannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Akan datang suatu zaman, seseorang tidak mempedulikan dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun haram." Hadis riwayat Muslim. Banyaknya sumber mineral. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, pada suatu saat dibawa ke hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sepotong emas, dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tambang mereka. Maka sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, emas ini adalah hasil tambang kita." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Nanti kamu akan menemukan banyak galian-galian, dan yang akan mengelolanya adalah orang-orang yang jahat." Hadis riwayat Baihaqi. Merebaknya khomer. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku yang meminum khamr dan mereka memakannya dengan nama yang lain sambil diiringi dengan alunan musik dan suara biduanita. Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengubah mereka menjadi kera atau babi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Maraknya perzinahan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku akan menceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kiamat adalah sedikit ilmu, banyak ketidaktahuan, banyak perzinaan, banyak kaum perempuan dan sedikit kaum pria, sehingga nanti orang akan mengurus 50 orang perempuan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berpakaian tapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 2 golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Keduanya belum pernah aku melihat mereka. Pertama, golongan penguasa yang memiliki cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, lenggak-lenggok sewaktu berjalan, mengayun-ngayunkan bahu, kepala mereka bagaikan punuk onta. Kedua golongan ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau harumnya. Sesungguhnya keharuman surga itu akan menghirup dari jarak perjalanan yang sangat jauh." Hadis riwayat Muslim. Perilaku masa kini.
Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga seorang anak menjadi alasan kemarahan bagi orang tuanya. Hujan akan menjadi panas, akan bertambah banyak orang yang tercela, dan akan berkurang orang yang baik. Anak-anak menjadi berani melawan orang tua, dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik. Hadis riwayat Tabrani. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang, kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maka Jibril berkata, kalau begitu coba kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa hamba akan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang berjalan tanpa sepatu, dan orang yang bertelanjang lagi miskin, yang hanya menggembala kambing itu berlomba-lomba untuk membuat bangunan. Hadis riwayat Muslim. Peperangan demi peperangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga harta benda berlimpah dan timbul banyak fitnah dan sering terjadi al-harj. Sahabat bertanya, apakah al-harj itu wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perang, perang, perang. Beliau mengucapkannya 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waktu terasa pendek. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu terasa pendek. Maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti 1 kilatan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Hilangnya sifat amanah. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, katanya, kemudian jadilah orang berjual beli, maka hampir saja tidak ada seorang pun yang suka menunaikan amanah, sehingga dikatakan orang bahwasanya di kalangan Bani Fulan atau di desa tertentu, itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah, sangat terpercaya, dan publik mengatakan, alangkah tekunnya dia dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya, padahal di dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan, sekalipun hanya seberat timbangan biji sawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam akan pudar secara perlahan. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam akan lenyap seperti hilangnya pola pada pakaian, sehingga orang tidak mengerti apakah yang dimaksudkan dengan puasa, apakah yang dimaksud dengan sholat, apakah yang dimaksud dengan nusuk, dan apakah yang dimaksudkan dengan sedekah. Al-Quran akan hilang semuanya pada 1 malam. Maka tidak ada yang tertinggal di permukaan bumi ini darinya, walaupun hanya 1 ayat. Sesungguhnya yang ada hanyalah beberapa kelompok manusia, di antaranya orang tua, pria dan perempuan. Mereka hanya dapat berkata, kami sempat menemui nenek moyang kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kami pun mengucapkannya juga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kapan akan terjadi kehancuran? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, pada suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada dalam suatu acara dan berbicara dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang seorang Arabi atau orang Arab Badui. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan akan terjadi hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus saja berbicara. Sebagian yang hadir berkata, beliau mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disenanginya. Sementara yang lain mengatakan, sesungguhnya ia tidak mendengar pertanyaan itu, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berbicara, beliau bersabda, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Lalu Arab Badui itu menyahut, ya, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Arab Badui itu bertanya pula, apa yang dimaksud dengan menyanyiakan amanah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kebinasaan umat Islam. Dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, la ilaha illallah, celaka bagi bangsa Arab dari kejahatan yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan ujung jari dan ujung jari yang sebelahnya, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa, sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, jika kejahatan sudah terlalu banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyebab kebinasaan seseorang.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana orang yang beriman tidak akan menyelamatkan imannya, kecuali ketika dia lari membawanya dari puncak bukit ke puncak bukit yang lain, dan dari suatu gua ke gua yang lain. Maka ketika zaman itu telah tiba, segala sumber pendapatan tidak dapat diperoleh kecuali dengan melakukan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah karena memenuhi kehendak istri dan anak-anaknya. Kalau dia tidak memiliki istri dan anak, maka kecelakaan menimpanya karena memenuhi kehendak orang tuanya. Dan jika orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kecelakaan menimpanya karena mengikuti kehendak keluarganya atau karena mengikuti kehendak tetangganya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah maksud perkataan engkau itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya. Maka ketika itu sesungguhnya dia telah menceburkan dirinya ke jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Baihaqi. Perselisihan yang banyak. Dari Abi Niji Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah menyarankan kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan suatu nasihat yang menggetarkan hati kami dan meneteskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berikanlah pesanan kepada kami. Beliau pun bersabda, aku berwasiat akan kamu supaya selalu bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya orang yang panjang umurnya dari kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahidin, atau khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah hal-hal yang baru yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Golongan yang selamat. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan, maka hanya satu golongan saja yang masuk surga, dan yang 70 akan masuk neraka. Umat Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan, maka 71 golongan masuk neraka, dan hanya satu golongan saja yang masuk surga. Demi Tuhan, diriku di dalam kekuasaannya, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan saja yang masuk surga, dan 72 akan masuk neraka. Sahabat bertanya, golongan mana yang aman? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam menjadi asing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing, dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Orang yang beriman laksana memegang bara api. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh di antara mereka kepada agamanya laksana orang yang memegang bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Kesusahan itu lebih baik dari kesenangan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan tidak ada lagi di badannya kecuali hanya selembar selendang dan ditambal dengan kulit. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan meneteskan air mata karena mengenang kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu, karena sangat dimanjakan oleh ibunya, dan karena memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana keadaan kamu pada suatu hari nanti? Pergi pada waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi pada malam hari dengan pakaian yang lain pula. Dan ketika diberikan satu hidangan, ditempatkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi rumah kamu sebagaimana kamu memasang kelambu Ka'bah. Maka jawab sahabat, wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami pada waktu itu lebih baik dari kondisi kami pada hari ini. Kami akan memberikan perhatian penuh kepada masalah ibadah saja, dan tidak bersusah payah lagi untuk mencari rizki. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak, kondisi kamu hari ini adalah lebih baik dari keadaan kamu pada hari itu. Hadis riwayat Tirmizi. Golongan yang selalu menang. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selalu di antara umatku ada golongan yang selalu menang dalam perjuangan mereka, sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala, mereka senantiasa menang. Hadis riwayat Bukhari. Masalah khilafah Islamiyah pasti terwujudnya, dalilnya jelas dalam Al-Quran, dalilnya jelas dalam hadis. Suka nggak suka yang matahari tetap terbit, makin terbit matahari makin nampak mana yang kawan mana yang lawan. Sekarang makin kelihatan nggak?
Makin kelihatan tidak? Mana yang kawan, mana yang lawan, mana yang mukmin sebenarnya, mana yang munafik, makin kelihatan tidak? Karena matahari itu sudah menuju meninggi. Rasulullah bersabda, Islam naik selama 700 tahun. Islam akan turun selama 700 tahun. Sudah berapa? 1004. Kemudian Islam akan bangkit kembali dan tidak ada yang mampu menghentikan kebangkitan Islam itu. Sekarang sudah 1439, sudah 39 tahun ini Islam dalam rangka menuju bangkit kembali. Tidak ada yang akan menghentikan kebangkitan Islam. Jarak antara Rasulullah diutus dengan serentak umat Islam di muka bumi ini habis. Berapa lama jaraknya? Ternyata ada pembahasan khusus oleh para ulama ahli hadis di sini. Pembahasan ini dikasih judul dengan judul umur umat Islam. Ini judul temanya, judulnya. Nah, berapa lama sejak Nabi Muhammad diutus sampai serentak umat Islam Allah wafatkan? Sejak start sampai finish berapa lama waktunya? Ada dua kelompok hadis dalam masalah ini. Dan kedua kelompok hadis ini seluruhnya adalah hadis dhaif. Hadis itu ada tingkatan tertingginya disebut dengan hadis mutawatir. Apa namanya? Di bawah hadis mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada tiga level. Level tertinggi namanya sahih. Di bawah hadis sahih namanya hadis hasan. Paling bawah namanya hadis dhaif. Nah, begitu ya. Tapi ketiga level hadis ini di hadis ahad, tiga-tiganya oleh para ulama hadis masih diakui sebagai kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja semua hadis yang bercerita tentang umur umat Islam ternyata hadisnya level yang ketiga, level hadis dhaif. Namun ingat, ini masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar hadis yang tiga level ini namanya hadis maudhu', hadis palsu, wajib dibuang. Namanya hadis matruk, hadis yang wajib ditinggalkan. Hadis la aslalah, enggak jelas sumbernya, jadi itu baru ditolak. Tapi kalau hadis sahih, hasan, dhaif, ini hadis masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang umur umat Islam sejak Nabi Muhammad diutus sampai umat Islam serentak Allah wafatkan, yang pertama dari Abu Daud, bunyi hadisnya adalah umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani, kata Rasul. Yahudi dalam sejarah dari Nabi Musa ke Nabi Isa tercatat 2000 tahun lebih-lebih sedikit. Nasrani dalam sejarah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad tercatat dalam sejarah 600 tahun. Jadi 2000 kurang 600 berapa? 1400 tahun hitungan Hijriah. Ustadz, kita sekarang sudah 1439. Udah bablas Pak Ustadz. Enggak, ini baru satu kelompok riwayat. Dan bahkan dari riwayat ini ada yang jalurnya dhaif jiddan. Oke? Dalam kelompok riwayat yang lain masih dari Abu Daud. Dan ini jalur penolongnya walaupun dhaif banyak, maka status hadis ini oleh para ulama naik satu tingkat menjadi hasan li ghairi. Apa bunyinya? Rasulullah bersabda, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. 1 hari di sisi Allah kita menghitungnya dan menjalani di dunia ini berapa lama? Berapa? 1000 tahun. Dalilnya Al-Quran surah As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah
kamu menjalaninya, kamu menghitungnya di dunia alfasanah 1000 tahun mimma ta'uddun. Berarti umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari tambah setengah. Berapa? 1500. Hitungan Hijriah. Masya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sebentar. Ada 2, 1400, 1500. Yang benar yang mana ini? Maka saya ringkas saja. Para ulama-ulama ahli hadis berijtihad. Mayoritas para ulama ahli hadis mengatakan batas antara Rasulullah diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sampai habisnya umat Islam, batas umur mereka, kata para ulama ahli hadis kita, mayoritas mereka berkata antara 1400 ke 1500 Hijriah umat Islam di muka bumi ini habis. Ya Allah ya Rabb. Sementara ada segelintir kecil yang minoritas kalangan yang berani berkata menyebutkan tahun tertentu, 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Yang lain berkata 1477 Hijriah umat Islam sudah habis. Yang lain berkata 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Karena sumber mereka itu nggak ada satupun dari Al-Quran dan hadis sahih, kita nggak usah anggap saja. Nah, dalam hal ini saya lebih tertarik dengan pembahasan dan pembahasaan oleh Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Islam di muka bumi ini melalui hadis ini ya adalah lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500. Jadi maksimal adalah 1500 maksimal. Ustaz, apakah umur umat Islam benar 1500 tahun? Ada yang pernah bertanya seperti ini kepada saya. Dan jawabannya syabab, ini tidak benar sama sekali dan tidak boleh disebarkan. Pertama, umat Islam ini adalah umat terakhir. Jika umur umat Islam 1500 tahun, berarti bentar lagi kiamat. Berarti banyak orang atau seluruh orang sudah tahu kapan kiamat. Padahal disebutkan di Al-Quran dan di hadis sahih bahwa tidak ada yang tahu kapan kiamat termasuk Nabi Muhammad SAW. Kedua, riwayat ini hanya disebutkan oleh satu ulama yaitu Imam Jalaluddin Al-Suyuti, tetapi tidak disebutkan, tidak disertai dengan sumber. Dan saran saya syabab, fokus pada perkara yang bermanfaat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas waktu kita habiskan dalam perkara yang bermanfaat atau tidak. Wallahu a'lam bishawab.